Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita kenal sebagai peringatan kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita semua. Untuk itu hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Maka itu saya menghimbau kepada setiap keluarga yang tidak sempat hadir di gereja dapat mengumpulkan anggota keluarga di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, maka 2000 tahun yang lalu, Engkau telah datang ke dalam dunia ini, dan Engkau rela mati di atas bukit Golgota untuk menebus kami dari segala dosa kami. Dan hari ini adalah hari Jumat Agung, kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Untuk itu, kami berdoa, kiranya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah umat-Mu, di rumah masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga pada hari ini, setiap orang yang mengikuti ibadah ini akan mengalami kuasa-Mu, mengalami hadirat-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan dengan satu pujian yang lama. Tapi pujian ini sangat memberkati kita sekalian. Untuk kita ingat akan pengorbanan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian pada suatu bukit jauh dari sini. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya
sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena lewat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu pada saat ini, mengingatkan kepada kami bahwa di suatu bukit, yaitu Bukit Golgota, Yesus mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami, untuk menyucikan kami dari segala dosa kami, supaya dengan demikian maka hidup kami boleh dikuduskan, dibenarkan, dan kami diselamatkan, dan bahkan kami memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan juga Tuhan mengurapi umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Sehingga setiap orang yang mengikuti ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Menyadarkan kami, mengingatkan kami. Untuk kami ingat akan kasih Kristus dan pengorbanannya bagi kami semua. Agar dengan demikian maka kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kalau Bapak Ibu menonton filmnya, yaitu The Passion of Christ, maka saudara melihat bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus dianiaya, dan bahkan Yesus merelakan dirinya untuk disalibkan di atas Bukit Golgota, supaya dengan demikian maka dosa kita ini diampuni, dan akhirnya kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul yaitu 7 perkataan Yesus di kayu salib. Apa saja 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sebelum ia mati untuk menebus saudara dan saya terhadap dosa-dosa kita. Mari kita akan melihat perkataan di kayu salib yang pertama, yaitu pada waktu Tuhan Yesus setelah disiksa sepanjang hari, maka sepanjang hari dari pagi ya sampai dengan sore hari, Yesus masih terus diadili, kemudian disiksa, diolok-olok, diteriakin, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sementara Yesus mengalami penderitaan yang hebat pada saat itu. Maka Yesus juga harus rela untuk memikul salib itu, untuk membawanya naik sampai di atas Bukit Golgota. Dan ketika setelah sampai di Bukit Golgota,
maka Yesus disalibkan. Dan pada waktu dia ada di atas kayu salib, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perkataan yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus mendoakan orang lain. Di mana tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penganiayaan yang dilakukan sebelum Yesus disalibkan itu adalah penganiayaan yang sangat berat. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan adalah merupakan penderitaan yang berat. Bukan hanya dia dicaci maki, diolok-olok, kemudian diteriakin, salibkan dia. Tapi dia dianiaya secara fisik, dipukul, diberikan mahkota duri. Dan itulah siksaan-siksaan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi kita lihat di sini, apakah Tuhan Yesus, saudaraku, mau membalas? Ternyata Tuhan tidak membalas. Malah Tuhan berdoa buat mereka. Dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam hidup ini, tentu kita mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Persoalan dan kesulitan yang kita hadapi itu bisa timbul oleh karena perbuatan kita sendiri. Tetapi persoalan dan masalah yang kita hadapi kadang-kadang bisa juga datang daripada orang lain. Yang mungkin merusak nama baik kita, yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin mereka menyakiti perasaan kita, menghina kita, bahkan mungkin mereka mencaci maki kita, saudara-saudaraku. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus mengalami hal yang terpuruk dalam kehidupannya, tapi Yesus tidak mau membalas. Malah dia berdoa kepada mereka dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi doa pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita itu begitu penting. Karena kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain yang berbuat dosa kepada kita atau yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mendengarkan doa kita sekalian. Maka itu di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Dan setelah Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka tentang doa Bapa kami, maka Tuhan Yesus mengakhirinya di ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di mana di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Ayat yang ke-15. "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan pada murid-murid tentang doa Bapa kami. Dan salah satu ayat yang mengatakan, ya, dan ampunilah ya dosa kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya bahwa kalau kita mau berdoa, kita harus bisa minta ampun kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, tetap kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau Tuhan Yesus mengajarkan demikian, lalu kita tidak melakukan ini di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kita mau berdoa, mau berpuasa selama 10 hari, 30 hari, 40 hari pun Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita sekalian. Maka betapa pentingnya kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita atau yang menyakiti kita. Supaya dengan demikian, maka doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu
akan didengarkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita belajar daripada Tuhan Yesus. Kalau kita teraniaya, kalau kita difitnah, kalau kita ini tersiksa, bahkan kita mungkin dikucilkan dan sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hal yang pertama ini kita lakukan di dalam hidup kita, maka saya percaya bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi setiap saudara datang pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan, maka doa saudara akan naik sampai hadirat Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doamu pada saat itu juga. Poin yang kedua, yaitu perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua di mana dikatakan Yesus memberikan pengharapan. Karena pada saat itu Yesus disalibkan dengan 2 orang penyamun. Ada satu di kirinya, ada satu di kanannya. Dan salah satunya yang mengatakan kepada Tuhan Yesus. Dia menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan ketika dia mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa akan diselamatkan. Kita semua, saya, saudara sekalian yang sedang mengikuti firman Tuhan ini. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Dan kalau saudara menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya bahwa satu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Atau ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ya maka Tuhan Yesus akan membawa kita di awan-awan yang permai. Kemudian dia akan membawa kita untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kita mempercayai dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu, mari datanglah kepada Tuhan. Sebelum terlambat, kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya barang siapa yang datang kepada Yesus, kemudian percaya kepadanya, maka pasti akan diselamatkan. Perkataan yang ketiga, di atas kayu salib, yaitu mengingat orang yang dikasihi. Dan di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26 berkata, Ibu, inilah anakmu. Mari kita semua belajar untuk saling mengasihi. Terutama di dalam keluarga kita. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, kemudian suami istri mengasihi anak-anaknya, kemudian anak-anak juga mengasihi orang tuanya. Ini yang selalu dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saudara-saudara, kalau kita belajar untuk saling mengasihi satu sama yang lain, maka saya percaya bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang penuh damai. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang penuh bahagia. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu marilah kita belajar untuk saling mengasihi di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam gereja Tuhan pun demikian. Kita belajar untuk saling mengasihi. Hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan, jemaat dengan jemaat, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Kita semua belajar untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita sekalian.
Perkataan Tuhan Yesus yang keempat, yaitu ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang hebat di kayu salib itu, maka pada waktu itu Tuhan Yesus merasakan terpisah akibat daripada dosa. Yesus harus memikul dosa manusia. Dan dosa yang dipikulnya itu adalah begitu berat. Dan Tuhan terpisah dengan Bapa oleh karena dosa manusia. Maka di dalam Matius pasal 27 ayat 46 dikatakan, Yesus berseru. Karena Yesus tidak tahan, tidak kuat untuk memikul beban dosa manusia yang begitu berat. Maka dia berseru dan dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasakan bahwa dia terpisah dengan Allah. Seolah-olah Allah meninggalkan dia untuk memikul dosa kita yang begitu hebat. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita menghargai pengorbanan Yesus. Kalau dia sudah berkorban bagi kita dan dia sudah menebus kita dari dosa kita. Dia menyelamatkan kita dan mengampuni, memikul beban dosa kita. Maka kita perlu menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita tidak menghargai pengorbanan Yesus, maka kita akan terpisah dengan Tuhan. Hidup kita bukan semakin baik, tetapi justru hidup kita akan semakin terpuruk. Dan bahkan kita akan semakin tenggelam di dalam dosa, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan supaya kita tidak terpisah dengan Tuhan. Marilah kita menyerahkan dosa kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dosa. Supaya dengan demikian kita tidak terpisah dengan Tuhan, agar dengan demikian kita diselamatkan oleh Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang kelima di atas kayu salib, yaitu Yesus merasakan seperti manusia. Pada saat itu, ketika dia tergantung di atas kayu salib itu, maka Yesus mengalami kehausan yang sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28, Yesus berseru dan berkata, Aku haus. Dan pada waktu Yesus berseru bahwa dia haus, maka orang-orang ada di situ membuat minuman dari cuka asam, kemudian diminumkannya kepada Yesus pada saat itu. Saudara bisa membayangkan betapa sengsaranya Yesus, betapa menderitanya Tuhan Yesus pada saat itu. Dan pada waktu Yesus menanggung dosa manusia di kayu salib, dia sebagai manusia 100%. Dan dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Aku haus. Saudara, ada beberapa penafsiran dan ada beberapa pengertian mengenai ayat ini. Kehausan yang dimaksudkan di sini bisa juga berbicara tentang kehausan secara jasmani pada saat itu. Tetapi di dalam penafsiran dan bahkan pengertian rohani yang lain, yaitu kita harus haus secara rohani. Haus untuk memuji Tuhan. Haus untuk menyembah Tuhan. Haus untuk berdoa kepada Tuhan. Haus untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita merasa haus akan Tuhan, maka kita akan terus mencari Dia. Kita akan terus datang kepada Dia. Dan ketika kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka jiwa kita akan dipuaskan. Jiwa kita akan ditenangkan. Ada damai, ada sukacita yang akan diberikan kepada kita, saudara-saudaraku.
Untuk itu pada saat ini saudara-saudaraku, milikilah rasa rindu, rasa haus akan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara memiliki rasa rindu dan haus akan Tuhan, selalu ingin mencari Tuhan, selalu ingin untuk menyenangkan Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan juga akan berkenan pada saudara. Tuhan akan memuaskan dahaga saudara. Tuhan akan memuaskan kehausan saudara. Dengan kata lain, Tuhan akan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita perlukan di dalam kehidupan kita sekalian. Perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 di kayu salib, yaitu tujuannya telah tercapai. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, sudah selesai. Jadi Tuhan Yesus tidak menyelesaikannya dengan setengah-setengah. Tapi Tuhan Yesus menyelesaikan semua dosa manusia di atas kayu salib itu. Dan ketika semuanya itu telah diselesaikan di atas bukit Golgota, di kayu salib itu, maka Yesus berkata, sudah selesai. He is finished. Artinya saudara-saudaraku bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya, yaitu dia telah menebus manusia dari dosa. Yesus telah menyelesaikan misinya, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus telah menyelesaikan misinya, yaitu telah membebaskan manusia, sehingga manusia bebas dari dosa dan manusia diselamatkan oleh Tuhan. Manusia telah dibawa kembali kepada Tuhan, kemudian manusia dapat berjumpa kembali dengan Bapaknya, menyatu kembali dengan Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta menciptakan manusia ini. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena semua dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Sehingga dengan demikian maka saudara dan saya, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Kutuk maut, kutuk kemiskinan, kutuk kematian kekal. Tuhan sudah membebaskan kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita berhak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Sungguh luar biasa. Yang terakhir adalah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang ke-7. Menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lukas pasal 23 ayat 46 berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ya terjadi gelap gulita pada saat itu. Kemudian tiba-tiba terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang mati bangkit. Kemudian bukan hanya itu, tetapi tirai bait suci itu terbelah dua pada saat itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus telah menghubungkan kembali kita dengan Bapa di sorga, saudara-saudaraku. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Bapa. Setiap saat, setiap waktu saudara-saudara ingin datang kepada Bapa, kemudian berdoa, berseru, kemudian memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan datang, kemudian Tuhan akan melawat saudara. Untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menyelesaikan semua. Bahkan Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga hari ini saudara-saudaraku, saudara bisa tidak perlu membutuhkan imam, tidak perlu membutuhkan nabi. Yang perlu saudara titipkan doamu kepadanya untuk disampaikan kepada Bapa. Tidak perlu imam seperti zaman dulu sebelum Tuhan Yesus. Di mana orang-orang mau berdoa kepada Tuhan, dia harus menitipkan doanya kepada imam
untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Kemudian setelah berdoa dan menerima jawaban doa, maka dia akan keluar kembali. Kemudian dia akan menyampaikan kepada orang yang menitipkan doa itu. Firman Tuhan berkata, tirai bait suci itu terbelah dua. Sehingga dengan demikian maka manusia bisa berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, di dalam Jumat Agung ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Dan dia mau berkorban, mati di kayu salib. Tujuannya cuma satu, untuk menyelamatkan kita dan bahkan menebus kita dari segala dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti ibadah ini, mari ambil perjamuan kudus dan kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Dan kita akan memasuki upacara perjamuan kudus. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya bahwa kita makan tubuh Kristus? Maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Yang percaya mengatakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini? Maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali lagi kita menyanyikan pujian ini. Darahnya amat kuasa. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya
dari dosa. Sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini di dalam ibadah Jumat Agung kami bersama-sama telah mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa dosa kami sudah disucikan. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa kami sudah ditebus, sudah diselamatkan. Dan kami menjadi anak-anak Allah yang sudah bebas dari segala kutuk. Dan untuk itulah maka kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Biarlah kami akan terus memberitakan nama Yesus. Supaya dengan demikian maka lebih banyak lagi orang-orang yang belum mengenal namamu, yang belum percaya kepadamu. Mereka akan mengenal Engkau dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka semua akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Dan terima kasih buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang melimpah-limpah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus pada hari ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin.